Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Ibu Mega Tanjung Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Triani Ismawati selaku moderator dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi berjudul Bursa Valuta Asing. Sebelum materi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Marcella, dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Triani Ismawati, dan yang ketiga ada Zaki Ahmad Haikal, dan yang keempat ada Berna Delta Putri Lestari, dan yang terakhir ada Rini Nuraini. Baik, sebelum pemateri menjelaskan, ada beberapa subbab yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama ada jenis-jenis kurs valuta asing, dan yang kedua ada jenis-jenis pasar valuta asing, dan yang ketiga ada mekanisme bursa valuta asing, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Dan untuk selanjutnya, untuk pemateri, saya persilakan untuk menjelaskan subbab-subbab tersebut. Subbab yang pertama yaitu jenis-jenis kurs valuta asing. Kurs valuta asing dibagi menjadi 3, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual adalah harga mata uang asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Jadi jika kita mempunyai uang rupiah dan ingin menjual, maksudnya menukarkan ke valuta asing, itu yang berlaku adalah kurs jual. Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seorang yang ingin membeli valuta asing untuk menukarkan valuta asing dengan rupiah. Jadi kalau misalnya kita mempunyai uang dolar dan ingin menukarnya ke rupiah, itu yang berlaku adalah kurs beli. Kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank atau money changer antara kurs jual dan kurs beli. Jadi, kurs jual, kurs beli ditentukan kemudian dibagi 2. Contoh perhitungan dari kurs valuta asing. Suatu hari, Putri sedang diberikan perjalanan ke luar negeri, dan ia mendapatkan bayaran dari perjalanan tersebut sebesar 45 juta rupiah. Pada saat melakukan pekerjaannya, nilai tukar yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurs jualnya 15.000 per 1 US dollar atau dolar Amerika. Yang kedua kurs belinya 14.500 rupiah per 1 dolar US dollar. Dalam kasus ini kita mempunyai uang rupiah 45 juta dan ingin menukarkannya ke mata uang dolar. Jadi yang berlaku adalah kurs jual. Pertanyaannya, berapa bayaran yang akan diperoleh Putri dalam nilai dolar Amerika? Putri akan menukar mata uang rupiah ke dolar. Jadi yang berlaku yaitu kurs jual, yaitu 15.000. Jadi 45 juta dibagi 15.000 yaitu 3.000. Jadi uang yang dimiliki oleh Putri dalam bentuk dolar yaitu 3.000 US dollar. Jenis-jenis bursa atau pasar valuta asing. 1. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Misalnya ketika memasuki libur sekolah, maka permintaan dolar Singapura akan bertambah karena banyak keluarga yang akan pergi ke Singapura. 2. Pasar forward adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Transaksi forward biasanya dilakukan oleh individu atau lembaga dari bank atau non-bank yang sudah memiliki kontrak khusus pada suatu bank, sehingga transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang terjadi antar bank. 3. Currency option adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak currency option. Kontrak currency option terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu currency call dan currency put. 4. Pasar currency future adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency future.
Satu jenis kontrak kurasi futur bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi mengenai mekanisme bursa falas. Bursa atau pasar falas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas falas. Dalam hal ini, yang diartikan dengan bank devisa adalah bank umum pemerintah dan swasta yang diizinkan oleh pemerintah untuk menjual, membeli, dan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran internasional atau luar negeri. Bila kurs atau forex rate yang berlaku pada waktu itu sebesar Rp8.000 per USD, maka mendapatkan USD 10.000 importir A membayar rupiah sebanyak USD 10.000 kali 8.000 per USD sama dengan Rp 80 juta. Kurs yang berlaku di atas sebagai kurs jual untuk USD yaitu Rp8.000 per USD yang akan sama dengan kurs beli untuk rupiah yaitu USD 1 per 8.000 atau USD 0,000125 per IDR. Dalam hal ini, Bank BNI memerlukan jumlah falas yang banyak untuk memenuhi permintaan nasabahnya. Maka bank dapat menghubungi bank devisa lain atau Bank Indonesia untuk membeli falas atau USD. Sebaliknya, eksportir Gemen D di Jakarta setelah menerima pembayaran dari importir C di New York tentu akan menjual USD yang diterimanya kepada bank di mana dia menjadi nasabahnya. Misalnya Bank BCA untuk mendapatkan nilai lawannya dalam rupiah akan digunakan untuk membayar pengeluarannya di dalam negeri seperti membayar gaji karyawan, pajak, dan sebagainya. Dalam hal ini Bank BCA mempunyai terlalu banyak falas atau USD, maka dia dapat menjual atau menawarkannya kepada bank devisa lain atau Bank Indonesia atau Bank Sentral untuk mendapatkan rupiah. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu ada 7. Yang pertama, inflasi. Biasanya negara dengan inflasi rendah akan melihat nilai tukar mereka lebih terapresiasi. Inflasi domestik yang rendah membuat barang-barang mereka akan lebih kompetitif di pasar internasional. Ekspor akan cenderung tinggi dan permintaan untuk mata uang asing itu akan meningkat. Kemudian yang kedua ada suku bunga yang relatif tinggi terhadap pasar keuangan internasional meningkatkan aliran masuk modal, terutama untuk pasar surat utang. Investor melihat negara menawarkan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemberi pinjaman. Dengan masuknya modal asing akan menyebabkan nilai tukar itu lebih terapresiasi. Yang ketiga ada neraca perdagangan. Pembayaran ini melibatkan pertukaran mata uang. Jika ekspor melebihi impor atau surplus, permintaan untuk mata uang domestik itu juga akan meningkat. Akibatnya mata uang domestik akan terapresiasi. Kemudian yang keempat ada utang pemerintah. Ini meningkatkan risiko gagal bayar. Jika mengarah ke pelarian modal, ini dapat menyebabkan depresiasi tajam mata uang negara. Kemudian yang kelima ada spekulasi. Dalam situasi tertentu, tidak selalu mencerminkan fundamental ekonomi suatu negara. Ini disebabkan oleh kegiatan spekulatif. Selain menyebabkan kurs mata uang menjadi lebih fluktuatif, kegiatan spekulatif juga dapat memperkuat dampak pelarian modal dari suatu negara. Dan yang keenam itu ada risiko politik. Dengan iklim investasi yang sehat, investor menjadi lebih percaya diri untuk menginvestasikan modalnya. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Investor asing biasanya akan mencari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kinerja ekonomi yang kuat menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih besar dan mendorong investasi asing untuk menanamkan modalnya. Baik, saya akan menyimpulkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs valuta asing terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah.
Nah, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan langsung saja, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.